Halo Pinusian, jumpa lagi di program Batas, bahas tentang sejarah. Di episode kali ini, tim Batas akan mengunjungi dua tempat sekaligus, yaitu Gereja Katedral serta Museum Katedral. Letak gereja dan museum ini berada di satu kompleks, yaitu di Jalan Katedral nomor 7B, Sawah Besar, Jakarta Pusat. Kelihatan dong ya, dari luar gereja ini tuh megah banget. Untuk melihat isi dari gereja ini, kita akan ditemani oleh Ibu Susiana selaku Humas Gereja dan Museum Katedral. Langsung aja yuk kita temui beliau. Sekarang saya sudah berada di dalam Gereja Katedral Jakarta ditemani oleh Ibu Susiana selaku Humas dari Gereja Katedral dan Keuskupan Agung Jakarta, dan juga sekaligus sebagai Kepala Museum Gereja Katedral Jakarta. Iya Ibu, ini terima kasih sebelumnya kita sudah diizinkan sama-sama melihat-lihat isi gereja ini. Coba Bu, aku mau tanya sedikit sejarah dari gereja ini dong. Sejarah Gereja Katedral ini ya cukup panjang ya. Iya. Secara singkat, Gereja Katedral ini adalah gereja dalam naungan Katolik Roma, yaitu yang berpusat di Vatikan. Dan Gereja Katedral yang sekarang ini kita berada di dalamnya ini bukan gereja Katolik pertama di Batavia saat itu. Bukan gereja Katolik pertama di Batavia. Ya, kisahnya memang panjang dan bisa ditemui atau dijumpai di dalam museum. Jadi nanti di dalam museum itu bisa mengetahui histori atau sejarah terbentuknya Keuskupan Agung Jakarta saat zamannya Batavia, bahkan sebelumnya saat zaman misionaris masuk di zaman Portugis dulu. Nah kemudian baru setelah itu kisahnya khusus di Gereja Katedral ini dimulai itu di tahun 1807. Dua orang misionaris secara resmi diutus dari Belanda. Nah di situ jadi belum juga ada gereja seperti ini. Di Batavia itu jadi ada. Masih diberikan oleh pemerintah setempat saat itu adalah sebuah gubuk kayak dari bambu gitu, rumah bambu. Di seputar juga lapangan banteng sini sebagai pusat kegiatan agama Katolik. Ya, nah dari situ baru kemudian diberikan sebuah gereja, bekas gereja Protestan, itu lokasinya dekat daerah Senen. Masih dekat sini juga dekat Jalan Kenanga. Nah itu ada sebuah gereja yang diberi nama karena digunakan setelah itu menjadi gereja Katolik dengan nama Santo Ludovicus. Nah di situ tahun sekitar 1826-an itu terjadi kebakaran hebat sehingga harusnya ada gereja, kemudian ada rumah pastor. Rumah pastor itu ikut terbakar bersama dengan rumah-rumah sekitar 180-an rumah di area sana. Iya. Nah, yang menyebabkan gereja Katolik yang Santo Ludovicus itu cukup kecil sebenarnya, tidak besar, tapi berefek adalah karena panas yang sangat besar itu menyebabkan gerejanya cukup lapuk sehingga tidak layak digunakan. Untuk itu diberikan penggantian area lain. Namun dari Dewan Gereja itu mencari tanah sendiri dan ditemukanlah lokasi ini. Yang dulunya adalah area Weltevreden namanya. Saat zaman itu di mana Masjid Istiqlal belum ada dan masih berupa Taman Wilhelmina. Ya ini memang tidak besar sebenarnya, tapi ya ini dengan gaya yang kita kenal dengan gaya neogotik. Ya, jadi neogotik ini ya seperti inilah begitu. Dengan kalau di tampak depan juga ya ada ukiran-ukiran yang mencerminkan gaya neogotik dengan lengkung-lengkung, lalu jendela atap yang tinggi, kemudian lancip-lancip. Kemudian plafonnya juga berbentuk kayak siung bawang. Kemudian juga ciri lainnya adalah kaca patri. Jadi semua jendela itu terbuat dari kaca patri yang mempunyai motif. Kemudian kalau kita lihat tiang-tiang kolomnya yang kita sebut kepala kolom atau korbel, itu juga gambarnya daun-daunan. Ya, jadi semuanya banyak menggunakan gambar-gambar bunga-bungaan ya. Ya. Ini mungkin kalau ini tidak ada memang secara tertulis konsepnya kenapa, tapi kalau bisa kita bayangkan ya mungkin untuk juga kan biaya terbatas. Jadi dengan yang simple ini gitu ya bisa dicapai. Kemudian juga ada yang menganggap bahwa dengan ada elemen flora atau bunga-bungaan ini, orang kalau berdoa di dalam gereja itu serasa seperti berada di Taman Eden. Jadi ya bisa dengan kusuk gitu ya, bisa berdoa.
Dan kemudian dengan plafon yang ketinggian 17 meter ini, 17 meter ya, ke atas ya? Nah ini juga memberikan efek bagaimana terasa bahwa kalau kita berdoa di sini kan agung begitu ya, Iya, megah, sejuk gitu ya. Dan kemudian juga memang ini lebih ke arah vertikal, artinya Iya, kan hubungan manusia dengan Tuhan. Betul. Kita juga bisa lihat di dalam gereja ini banyak sekali ornamen-ornamen. Kalau kita masuk di ujung pojok belakang, di ujung pojok ini itu ada sebuah patung yang memang menjadi sudut doa favorit dari umat yang datang. Nah, kemudian kita lihat di sekeliling dari dinding gereja ini, itu kan ada gambar yang berjumlah 14 gambar. Nah, gambar ini adalah gambar kisah sengsara Kristus yang disebut gambar jalan salib. Jalan salib. Jalan salib ini juga bagian dari ibadat karena setiap sebelum Paskah, 40 hari sebelumnya, Prapaskah itu umat Katolik punya ibadat yang disebut ibadat jalan salib. Nah, ini menggunakan renungan-renungan yang ada di gambar ini, 14 gambar. Dari Yesus ditangkap, diadili, sampai disalibkan. Nah, untuk datang, biasanya yang saya ingatkan pengunjung itu boleh foto tapi tidak menggunakan blitz. Karena blitz itu bisa mengurangi keindahan ataupun ini ya, kecantikan dari karya-karya seni ini. Warnanya gitu. Iya, betul. Oh, gitu. Dan di dalam gereja katedral ini kita juga bisa melihat ada 2 ruangan di kiri dan kanan masing-masing. Iya. Itu adalah ruang pengakuan dosa atau sakramen tobat. Jadi di dalam itu juga ada lagi 2 ruangan. Jadi satu ruangan untuk umat, orang yang mau mengaku dosa atau melakukan sakramen tobat. Yang satunya adalah tempat di mana promo atau pastor mendengarkan pengakuan itu. Oke. Di sini yang saya mau tanya itu yang pas saya masuk, saya tuh langsung tertuju sama ada perbedaan bentuk ujung kursi ini, ada yang lancip, ada yang lingkaran. Itu bedanya apa, Bu? Nggak banyak sih sebenarnya yang menyadari itu ya. Tadi saya langsung kelihatan sih kok ini ada yang di sisi kiri kanan ini lingkaran, sedangkan yang di tengah 2 ini untuk lancip. Jadi yang bagian arah sana yang berbentuk ujungnya itu lebih lingkaran ya, lebih bulat, itu adalah peninggalan di gereja pertama Katolik yang dulu sebelumnya yang terbakar itu. Ya, jadi itu dan kemudian digunakan di gereja yang sebelumnya ini kan. Nah itu kemudian jadi kalau otentik gereja itu sendiri. Iya, lalu yang ini baru ada setelah gereja ini diresmikan. Jadi saat memang ada 2 perbedaan berarti kursi. Itu memang benar-benar peninggalan atau saksi sejarah ya, Bu? Betul. Nah, kemudian ada lagi yang unik di sini, yaitu mimbar khotbah. Nah, ya tadi saya juga sempat tertarik melihat ini kok lebih kecil gitu mimbarnya di tengah sini. Iya, mimbar khotbah ini ada. Kali, kita boleh. Mari silakan. Nah, ini sangat cantik. Iya, betul. Mimbar khotbah ini yang dipakai untuk berkhotbah bagi pastor saat memimpin ibadah. Kalau sekarang ada mimbar khotbah yang ada di altar. Yang utamanya. Itu bukan mimbar khotbah pertama, justru mimbar khotbah yang ini. Dan juga unik adalah ini terbagi 3 bagian ya. Kalau kita lihat yang bagian bawah itu bisa dilihat tuh banyak ukiran dengan nuansa hewan-hewan monster ya, yang cukup menyeramkan gitu ya. Itu adalah representasi dari bahwa kita tuh selalu diingatkan bahwa manusia diintai oleh dunia kegelapan. Karena kan monster itu gitu ya. Ya. Nah, kemudian di bagian tengahnya itu adalah khotbah Yesus di bukit ya. Kemudian Yesus memberikan pengajaran ke murid-muridnya. Itu menggambarkan dunia di dunia ini gitu ya. Di mana orang di dunia ini diintai oleh dunia kegelapan dan orang juga ingin sekali untuk mengarah kepada dunia kemuliaan, yaitu surgawi. Ya, ada di atas. Nah, itu diwakili oleh malaikat yang memainkan alat musik, dan juga ada 4 penginjil.
Jadi itu ada 4 orang penginjil. Nah itu merepresentasi dunia atas. Kemudian juga ada lagi Santo Petrus Canisius, begitu. Iya. Itu setiap detail di gereja ini punya filosofi yang intinya mengingatkan simbol. manusia. Iya, ada manusia untuk lebih dekat sama Tuhan. Iya, ada artinya. Jadi mungkin orang bertanya, kenapa banyak patung di sini? Nah, di sini adalah patung ini adalah yaitu untuk membantu umat berdoa sebenarnya. Misalnya ada Santo ya, 2 ini yang besar di tiang dekat altar. Itu Santo Ignatius de Loyola dan Santo Franciscus Xaverius. Nah itu ya intinya adalah membantu kita untuk bisa berdoa, kan bisa melalui juga orang kudus untuk menyampaikan kepada Tuhan. Yeah. Nah itu membantu visualisasi ya. Nah kemudian juga ada orgel. Ini saya tadi sempat tanya, ini apa benda besar dengan nuansa klasik ini? Gitu. Nah orgel ini bukan yang pertama. Saat peresmian gereja katedral ini ada orgel yang awal tuh di atas. Oh yang sama? Itu adalah orgel pertama yang digunakan saat peresmian. Kan itu kecil, hanya 400 pipa dan buatan Jerman tahun 1900. Nah itulah yang digunakan untuk peresmian. Dan di belakangnya ada lingkaran besar, itu biasanya katedral. Katedral dimanapun juga yang bergaya gotik punya lingkaran itu. Nah, disebut Rosetta atau Rosa Mystica, dan itu melambangkan Bunda Maria. Nah di sini yang unik di Katedral Jakarta ini, bentuk Rosa Mysticanya adalah bunga mawar, lambang dari Bunda Maria. Gitu. Ini berapa pipa nih? Nah, ini lebih banyak. Betul, karena lebih besar ya. Dan ini ada di sini baru tahun 1988. 1988. Ya, itu kenapa? Karena tahun itu adalah tahun di mana dilakukan restorasi besar-besaran dari gereja katedral ini. Jadi gereja ini tidak ada penggantian, hanya satu, yaitu atap. Nah, di tahun itu selesai dilakukan restorasi besar, ada yang menyumbang orgel ini. Dari negara? Orgel ini buatan Belgia. Belgia. Ya, namun casingnya ya, kotaknya ya ada casing. Itu berasal dari sebuah gereja tua di Belanda. Yang ukirannya dicari yang sama dengan gaya neogotiknya supaya lebih menyatu gitu ya. Betul. Ya. Saya juga tertarik sama sebuah patung yang sangat nasionalis sih, betul. NKRI gitu. Iya, sebelum kita ke sana, paling saya juga mau menjelaskan terkait dengan gereja katedral ya. Gereja katedral itu kalau di Jakarta ya hanya satu di sini. Kenapa? Karena ada katedra. Katedra itu yang berdinding kayu dengan penutup atasnya kayu, dengan ada kursi 3 yang sekarang ini ditutup dengan kain putih. Itu kursinya warna merah. Nah, itu adalah katedra yang asal katanya dari Yunani. Bahasa Yunani artinya itu tahta uskup. Jadi kursi itu hanya bisa diduduki oleh Bapak Uskup. Nah, Keuskupan Agung Jakarta saat ini adalah Kardinal Ignatius Suharyo. Nah, itu kenapa. Jadi setiap katedral dimanapun juga di kota lain ada katedralnya. Nah, kita ke arah sana yang tadi ditanyakan. Ya, betul. Nah, patung Bunda Maria di sini, Bunda Maria di sini patungnya juga nggak hanya satu ya. Tadi ada altar Maria yang juga ada patung Bunda Maria. Nah, di tahun 2018 itu di mana masa tahun dalam arah dasar Keuskupan Agung Jakarta itu mengajak Bapak Uskup mengajak umat untuk lebih menghayati dan melaksanakan nilai-nilai Pancasila. Dan tahun 2018 adalah pelaksanaan Silaf 3 yang artinya Persatuan Indonesia, dan tagline saat itu adalah tahun persatuan. Sehingga Bapak Uskup punya punya ide bagaimana Bunda Maria ala Indonesia itu dibutuhkan gitu, karena kan sebagai simbolis yang ada kan Bunda Maria yang dari Eropa gitu ya. Nah, kita butuh sosok di mana ada patung Bunda Maria ala Indonesia.
Nah, ini dibuat dengan nama patung Bunda Maria Segala Suku. Bunda Maria Segala Ya, Suku. dan di sini banyak sekali representasi lambang-lambang dari mewakili kita Indonesia. Di mahkota Bunda Maria patung ini ada peta Indonesia. Kalau kita lihat, iya. ya. Kemudian memakai kerudung berbatik berwarna merah putih, lambang bendera kita ya. Iya, betul. Kemudian memakai kebaya panjang khas dari Indonesia kita juga ya, dan juga kain tenun yang motifnya berasal dari timur Indonesia, ya, dari Flores dan Papua sana. Kemudian di dada ada burung Garuda, lambang negara kita. Indonesia. Nah, kemudian juga ada 2 patung wayang, maksud saya 2 tokoh wayang, yaitu keseluruhannya di wanita. Yaitu ada tokoh wayang Dewi Sri yang melambangkan kesuburan. Kemudian patung satunya lagi, wayang satunya lagi adalah tokoh Dewi Kunti Tua. Itu melambangkan kebijaksanaan. Semua ada artinya yang ya, sangat indah, yang sangat filosofis. Betul. Wow. Jadi ini, dan kemudian kami juga diberikan sebuah patung Bunda Maria lagi ala Betawi. Ya, dengan ini hasil karya dari seramis terkenal ya, Pak Widayanto. Oke. Ya, ini Bunda Maria memakai kebaya ala Betawi. Ya, dengan menggendong bayi Yesus. Ini disebut Bunda Maria di Pamarga. Kemudian terkait dengan gereja katedral ini, bangunan ini, saya juga belum bercerita tentang menara yang ada di ini, ada 2 menara di depan. Yang tingginya 60 meter dan yang satu ini di tengah, karena bentuk denah ini kan salib, jadi di tengah-tengah itu atasnya ada menara ketiga. Oh, jadi ini karena salib. Iya. Ya. Nah, menara itu juga punya arti nama sendiri dan makna. Oh, iya. Ya. Jadi menara yang ada kalau kita menghadap ke gereja ya di luar, di sebelah kiri itu menara yang namanya Menara Benteng Daud. Raja Daud kita kenal mengalahkan Goliat kan, jadi artinya perkasa. Nah, sehingga punya lambang simbol bahwa Bunda Maria melindungi umat kami semua, umatnya dari kegelapan. Dan sedangkan menara satunya lagi adalah Menara Gading. Gading itu putih, suci, melambangkan Bunda Maria dengan kesuciannya. Dan menara ketiga yang lebih pendek, 45 meter, itu bernama Malaikat Tuhan. Ya, doa Malaikat Tuhan itu selalu didaraskan 3 kali sehari oleh umat Katolik. Di pagi hari jam 6, jam 12 siang, dan jam 6 sore. Ya, kira-kira itu kisah yang saya bisa sangat mendalam ya Bu artinya. Sebenarnya kalau mau didalami lagi lebih pasti banyak ceritanya ya Bu ya. Ibu tadi Ibu nyebut museum, boleh nggak Bu kita main? Boleh, lihat silahkan. Ke museumnya. Ya, tadi kan kita tahu museum sudah pindah ya ke gedung sebelah. Nah, silahkan sekarang kita bisa ke sana. Kita ke museum. Kemudian sekarang saya bersama Bu Susi sudah berada nih Bu ya di Museum Katedral yang letaknya hanya beberapa langkah dari gereja. Dan kita akan melihat ada apa aja sih isi dari Museum Katedral ini. Oke Bu, kita lihat. Mari. Museum ini ada 2 lantai. Di lantai pertama, begitu masuk, langsung terlihat sebuah koleksi jubah milik Peter Kuris, seorang misionaris yang diutus ke Indonesia pada tahun 1950. Berikutnya, kita bisa melihat selayang pandang sejarah umat bawah tanah yang terpampang di dinding museum. Sejarah berdirinya gereja juga bisa dilihat di dinding salah satu ruangan di lantai 1 ini. Sedangkan di lantai 2 lebih banyak diisi koleksi ragam furnitur tempo dulu di pastoral katedral, seperti kursi, meja, tempat tidur pastor, sampai kursi uskup agung.
itu semua tadi ya, Oke, yang sudah tadi kita kita lihat. udah lihat berapa ruangan tadi Bu semuanya Ibu ya? Ada jumlahnya 9 zona. 9 zona. Ya, jadi dari awal zona panorama sejarah, Sini tadi ya. ya, kemudian juga melanjut ke siapa aja pemimpin dan periode-periode gereja itu dalam judulnya ada Perfektorat, Vikariat, dan Episkopat. Dan kemudian habis itu kita ke ruang ada koleksi katedral yang menceritakan sejarah katedralnya. Lalu kita juga punya kan mini theater yang kapasitas 40 orang. Nah, yang itu di panorama sejarah ya. Kemudian di atas juga ada zona pustaka masa lampau. Kemudian juga ada zona kunjungan 2 orang paus kan yang tadi ke sini. Ke gereja katedral, kemudian juga ada zona liturgi dan zona peninggalan dari abad 17 sampai 19. Jadi dengan harapan ya ini semua bisa menjadi inspirasi. Memang Museum Katedral ini kan museum religius, yang artinya peninggalan-peninggalan juga terkait dengan gereja katedral sebenarnya, dan juga aktivitas keagamaan ataupun agama Katolik di seputar Batavia terutama. Nah, kemudian juga Museum Katedral ini kan baru usianya nggak selama gereja katedral ya. Gereja katedral udah 121 tahun. Nah, kalau untuk museumnya baru 31 tahun. 31 tahun. Ya, dan setiap Senin semua museum di Jakarta itu tutup. Termasuk Museum Katedral. Nah, untuk yang masuk itu ada biaya tambahannya nggak sih? Nggak ada. Jadi ini masih bebas, ya free. Tapi ya untuk mendukung kelancaran ataupun keberlangsungan dari Museum Katedral, bisa aja yang mau berdonasi itu kita terbuka. Maka ada kotaknya di sini. Sukarela di sini. Iya, betul. Nah, jadi karena memang kita mendapatkan sumbangan itu ya dari sumbangan umat ataupun yang hadir. Nah, yang mau datang silahkan. Selasa sampai Sabtu itu di pukul 10 sampai pukul 16. Kalau hari Minggu dengan perjanjian. Oke, gitu. Itu kan di Venesia kita udah ngeliat semua isi dari Museum Katedral, kita udah ngobrol banyak juga sama Bu Susi. Terima kasih banyak Ibu atas waktunya. Semoga kita bisa bertemu lagi di lain waktu ya Bu ya. Betul. Oke, Venesia sekarang kita pamit. Saya Anis Irawan, Ari Bramantio, Pasarando, ucapan sampai jumpa.